masuk ke segmen pertama ya, Pak. Bisakah Bapak jelaskan apa itu tenaga nuklir, Pak, ke kita semuanya, Pak? Silakan, Pak. Uh, uh, Terima kasih Pak Ari. Izinkan saya mulai dengan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Diberikan kesempatan diundang berbagi informasi dan berdiskusi di podcast To Leader for You ini bersama Bapak Budi Sucipto, guru saya juga, dan juga dengan Bapak Suhari Pranyoto. Dan juga izinkan sedikit memperkenalkan organisasi tempat saya bekerja, karena mungkin banyak dari rekan-rekan pendengar yang belum familiar dengan apa itu ASEAN Center for Energy. Jadi ASEAN Center for Energy atau biasa disingkat juga dengan sebutan ACE atau ACE itu adalah bagian dari organisasi ASEAN, Intergovernmental Organization kita menyebutnya, yaitu sebuah lembaga kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara. Dan sesuai dengan namanya, ASEAN Center for Energy itu merepresentasikan kepentingan dari 10 negara di kawasan Asia Tenggara dalam kerjasama energi, baik itu kerjasama antar 10 negara itu sendiri maupun dengan negara-negara di luar kawasan seperti Amerika, China, Jepang, Rusia, India, dan lain sebagainya. Nah, kerjasama ini juga mencakup berbagai sektor dan topik seperti di bidang minyak, gas, bidang kelistrikan, energi terbarukan, dan juga termasuk kerjasama di bidang energi nuklir. Bicara tentang energi nuklir itu sendiri, secara praktikal, mungkin izinkan untuk mempersempit dulu konteksnya gitu ya, karena dalam diskusi ini bidang pekerjaan saya adalah energi, jadi kita batasi konteks definisi nuklir untuk pembangkit tenaga listrik. Karena kan juga nuklir bisa dimanfaatkan untuk hal lain seperti militer, medis, atau agrikultur. Dan kalau merujuk ke pemahaman teori, Pak, tenaga nuklir adalah sumber energi yang dihasilkan dari reaksi fisi dan fusi, gitu ya. Eh, karena waktunya itu terbatas, mungkin kita spesifikkan terhadap reaksi fisi, gitu. Reaksi fisi ini terjadi ketika ada neutron atau partikel subatomik yang tidak bermuatan yang men-trigger pembelahan inti atom, sehingga atom terbelah menjadi dua. Nah, reaksi fisi ini adalah reaksi berantai yang menghasilkan energi yang sangat besar, selain juga tentu menghasilkan radiasi dengan dosis tertentu. Energi yang sangat besar inilah yang digunakan atau untuk menghasilkan atau membangkitkan uap, lalu ditransfer turbin dan dikonversi menjadi listrik. Eh, Sumber bahan bakarnya bisa dari bahan bakar tambang berupa material fisis seperti uranium, plutonium, dan thorium gitu ya. Tapi bisa dibilang yang campuran uranium dan plutonium ini merupakan pilihan yang cukup banyak digunakan di berbagai negara-negara besar seperti Prancis dan Rusia gitu ya. Em, Kira-kira gitu, eh, apa namanya, perkenalan awal tentang apa sih tenaga nuklir itu, Pak Arin. Makasih Pak Beni. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah apa sih bedanya tenaga nuklir dengan sumber-sumber energi lainnya? Orang sekarang banyak bicara energi terbarukan, Pak ya. Misalnya angin, air, matahari gitu, Pak ya. Nah, apa sih perbedaannya? Apakah tenaga nuklir lebih besar atau tenaga nuklir itu lebih hemat gitu ya? Atau apa tuh, Pak? Perbedaan antara keduanya? Oke. Terima kasih Pak Budi. Jadi kalau di awal disederhanakan kita bisa bilang ya, kita bicara tenaga energi terbarukan, eh, dan nuklir gitu. Angin, air, matahari itu kan semuanya bisa dikategorikan sebagai energi terbarukan. Tidak akan habis selama dunia belum kiamat, kira-kira gitu ya Pak ya. Sedangkan nuklir itu tidak, karena uranium, plutonium, atau thorium yang menjadi bahannya bisa dibilang volumenya terbatas. Walaupun juga mungkin kalau rekan-rekan yang ngikutin gitu ya, ada polemik sedikit ketika Undang-Undang Energi Terbarukan Indonesia dirancang gitu ya. Nuklir juga menjadi salah satu yang apa namanya, yang dimasukkan dalam draft Undang-Undang Energi Terbarukan tersebut.
Tapi lebih lanjut berbicara tentang perbedaan nuklir dengan energi terbarukan, kita bisa kaji dalam sudut pandang capacity factor atau faktor kapasitas, gitu ya. Berdasarkan data dari Energy Information Administration-nya Amerika, gitu ya, capacity factor nuklir itu sekitar 92,5%. Ya, jauh lebih tinggi dibandingkan geothermal yang energi terbarukan. Geothermal sekitar 74% atau pembangkit listrik tenaga air yang memiliki capacity factor sekitar 41%, atau untuk angin sekitar 30% dan juga solar atau matahari sekitar 25%. Faktor kapasitas itu apa? Itu sederhananya kita bisa pahami faktor kapasitas itu adalah besaran pemanfaatan suatu energi dalam satu tahun. Jadi kita tahu energi terbarukan itu seperti tenaga angin, matahari itu kan sifatnya intermittent. Ada waktu-waktunya dia ada dan ada waktu-waktunya dia tidak ada gitu ya. Jadi pembangkit listrik matahari tentu saja hanya akan bisa beroperasi ketika ada terik matahari di siang hari. Dan itu pun tidak serta-merta dari pagi sampai sore kita bisa hitung gitu. Begitu juga dengan tenaga angin, gitu. Namun berbeda dengan pembangkit listrik tenaga nuklir yang bisa dibilang perawatannya minim, waktu jeda operasinya dalam satu tahun itu rendah gitu, sehingga tenaga nuklir itu bisa menyala terus sepanjang tahun, sepanjang siang, malam, dan sepenuhnya gitu. Sedangkan tadi kita bisa lihat bahwa pembangkit listrik tenaga surya atau matahari hanya bisa berproduksi ketika ada terik. Jadi di luar waktu itu, ketika mataharinya tidak bersinar atau ketika tidak ada angin gitu ya, dibutuhkan sumber daya dari yang lain gitu ya. Atau alternatifnya yang sekarang juga cukup berkembang adalah energy storage. Jadi em, listrik yang diperoleh itu disimpan ketika siang dan dipakai di malam harinya. Eh, Perbedaan lain yang mendasar sebagai mana yang sempat saya juga diskusikan di awal Pak itu adalah reaksi visi, apa namanya, karena juga ada radiasi yang dihasilkan. Jadi kita mungkin tidak terlalu mengenal ini ketika kita bicara energi terbarukan gitu ya. Namun radiasi ini adalah sesuatu yang bisa dikontrol gitu ya. Karena radiasi dari PLTN itu dosisnya sangat rendah atau bisa bilang mendekati background radiation atau radiasi alam. Jadi kemudian perspektif lain kita mungkin bisa bicara ekonomi. Banyak yang berpendapat bahwa tenaga surya atau angin itu bisa dibilang lebih ekonomis dibandingkan nuklir gitu ya. Kalau kita lihat dari harga pembangkitan per kilowatt hours listriknya gitu ya. Namun apa namanya, perlu juga dipandang itu secara lebih komprehensif dari timelinenya gitu ya. Karena kalau kita bicara pembangkit listrik tenaga nuklir, kita berbicara manufacturing dan operasional untuk jangka waktu yang sangat panjang, itu bisa jadi 60 sampai 80 tahun gitu ya. Sedangkan kalau kita berbicara terhadap solar atau wind power plant itu dalam perspektif 20 sampai 25 tahun gitu ya. Jadi em, apa namanya, cukup debatable sebenarnya ketika kita bicara dari segi ekonomi. Jadi tentunya studi lebih mendalam terkait aspek ekonomi ini dengan memperhatikan banyak faktor perlu dilakukan lebih lanjut, Pak.